Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam wal qiyam. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis siyam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi barakatis siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, syukur kita selalu panjatkan untuk Sang Maha Kaya Raya juga dermawan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan begitu besar dan banyak kenikmatan untuk manusia, entah itu yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk kedermawanan Allah khususnya untuk orang-orang beriman adalah Allah telah mewajibkan untuk kita berupa puasa atau shaum, atau di dalam ayat menggunakan istilah siyam. Kenapa puasa atau siyam ini merupakan bentuk kedermawanan Allah? Karena ibadah puasa ataupun siyam merupakan bentuk dari pertolongan, bentuk dari kemudahan, bentuk dari banyak kebaikan yang Allah beri untuk umat Islam, yang Allah berikan untuk kita umat Islam. Sebagaimana yang menjadi persaksian khususnya bagi mereka yang ahli di bidang kedokteran ataupun makanan dan obat-obatan, mereka betul-betul meyakini betapa ajaibnya pengobatan dengan puasa, betapa ajaibnya puasa ini untuk pengobatan dan kesehatan. Cukup dengan puasa, maka sebanyak apapun penyakit akan hilang. Dan ini bentuk dari keajaiban sekaligus kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupa ibadah puasa ini. Walaupun menurut kita, menurut hawa nafsu kita, ibadah puasa ini melelahkan, menyulitkan, apalagi menyakitkan, menyusahkan. Lah iya, gimana nggak sulit, gimana nggak menyulitkan gitu ya. Siang-siang puasa, nggak makan, nggak minum gitu. Namun kita harus terus melaksanakan segala amal-amal dan aktivitas kita sebagai manusia, dan terlebih khusus kita sebagai orang beriman. Siang-siang puasa
Masih syukur kita di Indonesia ya. Puasanya berapa jam? 12 jam. Kalau di Saudi atau di Mesir itu 18 jam. Berarti double berapa jam? 6. Belum lagi dengan panasnya yang menyengat melebihi panasnya negeri kita ketika musim kemarau atau ketika panas-panasnya. Sepanas-panasnya negeri ini itu masih lebih panasnya negara sana. Nah, kemarin saya sampaikan ya, ada orang dari Mesir, ada orang dari Mesir yang tinggal lama di Malang menyampaikan kalau panasnya Mesir itu mereka sebut sebagai jahanamnya Mesir. Jadi kalau ingin sedikit merasakan neraka jahanam katanya, coba aja datang ke Mesir ketika musim panas. Makanya mereka kemarin saya sampaikan, mereka itu kalau siang-siang apalagi di bulan puasa, mereka pada malas dan tidak mau keluar rumah untuk berkegiatan kecuali hal-hal yang penting. Mereka tinggal lama di luar, mereka tinggal lama di rumah. Ya, jadi walaupun menyulitkan, walaupun menyakitkan, tetapi puasa itu adalah satu kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur bagi antum, bagi kita semuanya ya, dengan kita didampingi oleh Ramadan, oleh puasa ini, namun kita masih tetap mau belajar ilmu. Walaupun kita dalam keadaan lapar karena puasa, namun kita masih tetap mau duduk bersama untuk bermajelis di majelis ilmu. Kita lebih menghindari atau menghindari selimut hangat dan kasur empuknya kita, karena mungkin tadi malam juga antum belajar terlalu malam ya, sampai jam berapa belas gitu ya, entah jam 11 sampai jam 12, mungkin saya juga nggak tahu. Yang jelas masih kerasa jam 10-an itu masih ramai di masjid, jam 10 ya. Dan itu hampir tiap malam. Hampir tiap malam, luar biasa. Antum bermalam-malam bersama ilmu. Nah, kemarin kita sampaikan ya, pentingnya ilmu itu. Maka antum layak menjadi ahli ilmu. Kalau apa? Nah, ini. Kalau sudah nyaman bergadang bersama ilmu. Begadang bersama ilmu. Tapi kalau nggak kuat begadang bersama ilmu, ya belum bisa dikatakan ahli ilmu. Ya, ahli ilmu di sejarah Islam itu, mereka salah satu kebiasaan mereka adalah ya begadang, ya, bermalam-malam bersama ilmu, bukan bermalam-malam bersama kasurnya. Ya, apalagi bersama gamenya. Nah, itu sudah tidak ada lagi dalam kamus peradaban Islam. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya bersyukur, dan yang keduanya berterima kasih, jazakumullah khairan atas kesediaan waktunya antum berada di tempat ini. Tentunya mungkin pastinya antum yang lebih lelah dari saya ya. Antum yang paling lelah di sini ya, yang malam-malamnya, yang siang-siangnya, yang sore paginya begitu berjibaku dengan Quran, berpayah-payah dengan Quran, tetapi antum masih bisa menyempatkan bersama kita untuk bersama-sama belajar. Baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya.
ayat yang ke-62 atau ayat yang ketiga dari kisah perjalanan Nabiullah Musa alaihi salam dalam menuntut ilmu atau belajar bersama orang yang tidak biasa, bersama seorang hamba yang tidak biasa, yaitu Nabiullah Khadir. Atau ada juga yang mengatakan bahwa beliau bukan nabi, tapi ya Abdul Soleh begitu saja, atau hamba yang soleh. Jadi kalau antum biasa mendengar Khidir, nah maka sekarang antum mulai membiasakan Khodir, karena selama yang saya baca dalam tafsir para ulama, khususnya ketika membahas tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khodir, itu mesti mereka menggunakan huruf ho-nya dengan harokat fathah. Khodir jadinya bacanya Khodir. Jadi bukan Khidir. Walaupun juga kurang tahu saya apa kira-kira salah atau kurang tepat kalau dibaca Khidir. Ala kulli hal begitu nama Khodir di dalam kitab-kitab tafsir para ulama, khususnya ketika membahas tentang Nabi Musa dan Nabi Khodir di dalam surat Al-Kahfi. Nah, di dalam surat Al-Kahfi yang berikutnya, ayat yang ketiganya, yaitu kemarin ayat 60 sudah selesai, ayat 61 juga sudah. Ya, tentunya sebatas sesempit ilmu yang saya miliki, begitulah yang bisa kami sampaikan ayat-ayat pendidikan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Yang berikutnya ayat yang kedua, ayat yang ketiga, yaitu ayat yang ke-62-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Baik. Alangkah lebih baiknya kita baca juga bersama-sama ya. Nanti saya baca untuk ikuti. Falamma jawaza, silakan. Qala li fatahu atina. Qala li fatahu atina ghadaana. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Baik. Falamma jawaza, maka ketika mereka berdua melewati, yaitu Nabi Musa dan pemudanya, qala li fatahu, maka Nabi Musa berkata kepada pemudanya, kepada pembantunya, atina ghadaana, bawalah kemari makanan kita. Laqad laqina, karena sungguh kita telah merasakan min safarina, dari
perjalanan kita ini, min safarina hada, dari perjalanan kita ini, nasoba, letih. Nasoba ta'ban, ya, atau letih atau capek. Nah, kita mulai seperti biasa dari beberapa penafsiran dulu yang dijelaskan oleh para ulama, tentunya yang kami kutip dari beberapa kitab tafsir. Beberapa kitab tafsir. Ada At-Tahrir wa Tanwir, ada At-Tabari, ada Ibnu Katsir, dan ada beberapa kitab tafsir yang lain. Namun bukan bentuknya kitab, tetapi karena belum punya kitabnya, ya, tapi ada PDF dan juga ada mesin pencari, ya, yang namanya Al-Bahith Al-Qur'ani. Itu ada nama aplikasi tafsir, namanya Al-Bahith Al-Qur'ani. Di dalam tafsir disebutkan falamma jawaza, yakni dalikal maudhi'a wa huwa majma'ul bahrain. Jadi maksud dari ketika Nabi Musa dan pemudanya melewati tempat majma'ul bahrain, tempat pertemuan dua lautan, di mana tempat pertemuan dua lautan ini merupakan jawaza lil ilmi, merupakan tempat pertemuan untuk ilmu, untuk belajar ilmu. Jawaza, mereka berdua melewati untuk belajar ilmu, melewati tempat untuk belajar ilmu. Jawaza lil ilmi, yaitu Majma'al Bahrain. Itu yang pertama, falamma jawaza. Yang kedua, qala li fatahu atina ghoda'ana. Lalu Nabi Musa berkata kepada pembantunya, kepada pemudanya, ambilkan atau bawakan kemari ghoda'ana. Ghoda artinya adalah, maknanya adalah yukalu fi waqtil ghudwah, makanan yang dimakan pada waktu siang. To'amun nahar, makanan yang dimakan pada waktu siang. Atau awwalan nahar, at-ta'am alladhi yukalu awwalan nahar, makanan yang dimakan pada awal siang. Nah, kita sedikit belajar bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, orang Arab untuk mengajak makan di tiap waktunya itu berbeda-beda. Makanan di tiap waktunya itu menggunakan istilah yang berbeda. Kalau kita kan ada makan pagi, makan siang, dan makan sore. Kecuali kalau lapar lagi, mungkin nanti ada makan malam. Jadi makannya sehari 4 kali. Nah, kalau di Arab, kalau orang Arab
istilah untuk makan pagi itu namanya futur. Nah, hayya natawalil futur. Mari kita makan sarapan pagi. Nah, kalau kita menyebutnya sarapan pagi. Orang Arab menyebutnya futur. Kalau siang, nah tadi tanawalul ghoda, sarapan siang. Tanawalul ghoda. Kalau malam atau sore, tanawalul asya. Asya. Nah itu nama-nama waktu di mana atau nama-nama jenis waktu di mana orang Arab biasanya mereka menyantap makanan. Ya. Ada futur, ada asya, ada ghoda. Apa yang dibawa, makanan apa yang dibawa dan diminta oleh Nabi Musa? Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan, kana hutan mamluhan fi zanbil, yaitu ikan asin yang ada di dalam keranjang. Wa kana yusiban minhu godaan wa asyaan. Dan dengan ikan asin itu mereka berdua makan siang dan makan malam. Ikan asin. Lalu ada tafsir yang lain, wa kanal hut zadahum falam yakun ma'ahu. Bekal yang dibawa oleh mereka berdua itu membawa bekal hut, yaitu ikan asin tadi. Falam yakun ma'ahu artinya tidak ada makanan kecuali itu. Tidak ada makanan pendamping, tidak ada makanan selain ikan asin tadi. Tidak ada es cendol, tidak ada es krim, ya, tidak ada apa lagi itu. Wa falam yakun ma'ahu, tidak ada yang lain. Tidak ada makanan bersama al-hut, bersama ikan tadi, yaitu ikan asin. Laqad laqina min safarina hada nasoba, karena sungguh kita sudah merasakan kecapean di selama perjalanan kita ini, dalam perjalanan kita ini, yaitu ta'aban wa syiddatan wa dzalika annahu ulqiya ala Musa al-ju' ba'da mujawazatis sokhrah liyatadzakkarul hut wa yarji'a ila matlabihi. Bahwa nasoba atau rasa capek dan lelah itu terjadi karena Nabi Musa telah tertimpa rasa lapar setelah melewati padang pasir atau sokhro untuk mengingat-ingat, untuk melihat, mengingat-ingat ikan yang kemarin kita jelaskan.
dan kembali ke tempat yang dituju. Jadi Nabi Musa itu capek bukan hanya karena perjalanan, juga sambil sambil mengingat-ingat, sambil mencari-cari petunjuk yang disampaikan oleh Allah, bahwa petunjuknya itu adalah bahwa petunjuk akan bertemunya dengan sang guru itu, yaitu Nabiullah Khadir, adalah dengan ditunjuki ikan yang menceburkan diri ke lautan. Jadi ditunjukinya sama ikan. Petunjuknya adalah ikan. Nasoban adalah juga maksudnya adalah ta'aban wa masyaqqatan, kecapean dan kelelahan, kecapean dan kesulitan. Kecapean dan kesulitan. Ini saya sampaikan dulu untuk memperkuat dan menjadi fondasi di dalam nanti kita mempelajari dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut, atau khususnya ayat yang ke-62 ini. Nah, ini sumbernya, ini fondasinya. Qala ahlul ilm hada min ayatillahi azza wa jal faqad saro qabla dzalika masafah tawilah walam yat'aba. Ini petunjuk tentang ayat atau tanda kekuasaan Allah, bahwa beliau berdua ini, yaitu Nabiullah Musa dan Yusha bin Nun, tidak merasakan lelah selama perjalanan yang sangat panjang itu. Masafah tawilah, jadi jarak yang panjang, ya pokoknya perjalanan yang jauh lah gitu ya, masafah tawilah itu. Walam yata'aba, dan mereka berdua tidak merasakan lelah sehingga sampai di tempat tersebut yang dibunyikan oleh Nabi Musa dengan kalimat, yuk kita istirahat, mana makanan kami. Nah, di ayat yang berikut, di ayat yang tadi, ayat yang ke-62 tadi. Kata nasoba, laqad laqina min safarina hada nasoba. Ini saya sebutkan satu hadis yang nanti ada kaitannya juga. Nasoba juga disebutkan Nabi di dalam hadis beliau yang disampaikan, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslim, tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, al-muslim, satu orang muslim, min nasobin. Nah, nasob di sini ada kata nasob. Nasob rasa penat, nasob rasa capek. Min nasobin wala wasobin, wasob. Nah, beda huruf nih. Ada nasob, ada wasob. Beda huruf tentu beda arti. Nasob pakai nun artinya capek. Wasob artinya sakit. Wasobin, dan tidak juga rasa sakit. Wala hammin, dan juga tidak juga rasa hammin. Wala hazanin, dan tidak juga rasa hazan. Wala ghammin, dan juga rasa
ghammin. Nah, ini saya urutkan dulu tiga kata ini. Ada hammin, ada hazanin, ada ghammin. Sebenarnya artinya sama-sama sedih gitu. Hammin juga sedih, hazanin sedih, ghammin juga sedih. Kalau di bahasa Indonesia biasanya diartikan dengan apa? Misalnya kalau dua atau tiga kata ini berbarengan bersama. Misalnya apa ya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia biasanya terjemahannya Allahumma inni, ya Allah, lindungilah kami, lindungilah aku dari minal hammi wal hazan, dari kesedihan dan apa tuh artinya biasanya? Minal hammi wal hazan. Biasanya kegundahan, gundah dan sedih. Memangnya gundah dan sedih ada gitu bedanya? Apa bedanya gundah dan sedih? Coba ya, lihat terjemahan di dalam bahasa Indonesia apa tuh? Ya, kalau di terjemahan di sini artinya hammin itu sedih, ya, menyedihkan dan menyusahkan. Jadi gitu terjemahannya, sedih dan susah, menyedihkan dan menyusahkan. Kalau di terjemahan yang lain juga ada menggunakan kalimat sedih dan gundah. Kalau mungkin sedih dan susah, ya bolehlah, ada sedikit perbedaan. Tapi kalau sedih dan gundah, apa bedanya? Baik. Kalau di dalam bahasa Arab, namanya sedih itu beda-beda. Beda waktu sedih, beda makna, beda bahasa, ya, beda bahasa. Beda waktu sedih, beda bahasa. Lihat, hammin itu sedih untuk waktu sekarang. Sekarang nih kita lagi sedih, itu kita sedang hammin. Hammin. Kalau hazan itu sedih di masa lalu. Kita menyedihkan sesuatu yang masa lalu. Sekarang kita sedih. Misalnya sedihnya kita sekarang itu gara-gara apa misalnya? Hari ini kita sedihnya kenapa misalnya? Karena gara-gara atau sebabnya misalnya mendengar kabar, ya, apa contohnya? Mendengar kabar uang transferan gitu dari orang tua belum sampai, wah sedih gitu. Itu hammin namanya. Karena kejadian yang membuat kita sedih itu ya sekarang. Namun kejadian yang membuat kita sedih untuk masa lalu itu namanya hazan. Apa misalnya? Kesedihan apa yang kejadian apa yang di masa lalu yang membuat kita sedih?
Dulu saya sudah melakukan ini, melakukan itu, gitu ya. Kenapa sih dulu? Nah, sedih jadinya. Nah, itu namanya hazan. Dulu saya nggak sholat, udah bertahun-tahun, ya. Itu namanya hazan. Kalau ghammin, sedih untuk masa depan, masa yang akan datang. Sedih menyedihkan sesuatu yang akan datang. Apa contohnya? Dibuat sedih gara-gara memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Apa? Apa contohnya? Dibuat sedih gara-gara memikirkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Duh, gimana ya kalau nilai ujian saya di bawah 5 misalnya. Sedih, padahal ujiannya aja belum. Padahal ujiannya saja 1 pekan lagi. Ya, gitu. Sedih, padahal ujian, jangankan apa tuh namanya, diberikan hasil ujiannya aja belum. Nah, gitu. Itu nama-nama sedih di dalam bahasa Arab. Ada hammin, kesedihan yang terjadi karena masa sekarang. Hazanin, kesedihan yang terjadi karena masa lalu, ya, karena diakibatkan oleh masa lalu. Kalau ghammin itu kesedihan karena diakibatkan oleh masa yang akan datang. Pusing nggak? Hah? Oke, kelihatan pusing ya, karena ya mohon maaf ya. Ini sedikit untuk melihat perbedaan tentang hal-hal yang hubungannya bahasa Arab dengan bahasa Arab. Baik, kalau mau tidur saja silahkan tidur ya. Mau sekalian sambil mendengarkan juga nggak apa-apa. Baik, kita lihat beberapa pelajarannya. Yang pertama, setelah Nabi Musa dan Yusha bin Nun ini melewati tempat dua pertemuan, melewati pertemuan dua lautan itu, atau yang tadi dijelaskan oleh ulama dengan mengatakan jawaza lil ilmi, melewati tempat untuk menuntut ilmu, maka kita ambil pelajaran di sini bahwa tempat belajarnya Nabi itu di pertemuan dua lautan. Tempat belajarnya Nabi Musa menerima ilmu dari Nabi Khadir itu tempatnya di mana? Di pertemuan dua lautan. Nah, ini yang pertama kita garis bawahi dulu. Di sini pun kita gali lagi. Apa maknanya di sini? Apa artinya di sini? Yang pertama, di tempat bertemunya dua lautan itulah yang menjadi tempat belajarnya Nabi Musa. Bukan di gedung, apalagi di tempat-tempat mewah. Nah, nanti dari sini akan muncul konsep sekolah atau konsep kelas di dalam Al-Quran.
tempat belajar itu kan namanya kelas kan. Iya. Kelas itu namanya kan tempat untuk belajar. Nah ini kelasnya Nabi Musa menerima ilmu dari Nabi Khidir itu di pertemuan dua lautan, bukan di gedung, bukan di tempat-tempat mewah. Dan di pertemuan dua lautan ini adalah tempat di mana juga Nabi Musa dan Nabi Khidir atau gini, tentunya bukan di lautan ya, bukan di lautan, tetapi di dekat di mana ya, di dekat di mana di situ terdapat dua lautan yang bertemu. Sedangkan posisi Nabi Musa itu tepatnya di mana? Posisi Nabi Musa itu tepatnya di Sokhro. Tadi dijelaskan oleh ulama. Sokhro itu apa? Padang pasir. Ya, padang pasir yang dimana di dekat tempat belajar Nabi Musa itu ada pertemuan dua lautan. Jadi tempat sekolah Nabi Musa itu di mana? Padang pasir. Di dekatnya ada dua lautan yang bertemu. Bahrain, Majma'al Bahrain. Sehingga kaidah atau konsep Qur'aninya sekaligus konsep pendidikan di dalam Quran ini untuk menjelaskan tentang konsep kelas atau tempat belajar itu, pertama, yang namanya kelas, yang namanya sekolah, yang namanya tempat belajar itu tidak harus di gedung, tidak harus, atau tidak harus di tempat tertutup, atau tidak harus di indoor kalau bahasa Inggrisnya kan, di tempat tertutup, di ruangan. Namun juga bisa dilakukan di tempat terbuka. Namun juga bisa dilakukan di tempat terbuka. Nabi Musa pernah, atau di dalam Al-Quran ada kelas yang itu bentuknya indoor, ada kisah apa itu? Nah, nanti dijelaskan. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di mana? Di gua. Gua itu indoor apa outdoor? Nah, itu tempat belajar tuh, itu nggak apa ya namanya, nggak terlewatkan Al-Quran menjelaskan. Ya, namun uniknya itu tadi, kita ini umat Islam ini lebih tergiur melihat, menerima ilmu-ilmu masalah pendidikan, termasuk masalah konsep kelas itu dari barat. Dari barat. Hari ini kan sudah rame-rame itu ya. Sudah rame-ramenya belajar apa tuh? Belajar alam itu apa namanya? Sekolah alam kan gitu ya. Lah, sekolah alam sudah sejak dulu diajarin Quran tuh.
Nabi Musa tuh ke sekolah alam tuh. Mengapa? Maksudnya apa maksudnya? Ya sekolahnya di alam tuh. Di padang pasir. Ya. Jadi jangan dikira sekolah alam itu produknya barat, jangan dikira begitu. Outdoor, sekolah alam atau apalagi. Ini jadi ya seakan-akan sekolah alam itu dianggap hebat, gara-garanya apa? Gara-gara keluarnya dari konsep barat. Ya padahal ada Qur'annya yang menjelaskan itu. Yang kedua bahwa pelajaran dari tempat belajarnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu di padang pasir yang di dekatnya ada 2 lautan yang bertemu. Nah, maka pelajaran yang pertamanya tadi ya bahwa belajar itu tidak harus di gedung, tidak harus di tempat tertutup, namun juga bisa di tempat terbuka. Yang keduanya adalah tempat yang sederhana, jauh dari kemewahan, bahkan terhitung sangat minim fasilitas dan sarana, menjadi pilihan tempat belajarnya Nabi Musa yang tentunya berdasarkan perintah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua. Jadi tempat belajarnya Nabi Musa itu sangat amat sederhana. Nggak ada AC. Emang nggak ada AC lah dulu, nggak ada yang produksinya. Ya, nggak ada tempat bangku-bangku tempat duduk seperti kita sekarang. Ya bisa selonjoran, bisa duduk di kursi, bisa duduk di tempat duduk gitu. Entah dulu gimana cara. Yang jelas di situ Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemunya belajarnya di padang pasir ya. Oke. Maka tempat yang sederhana itulah yang dipilih Allah untuk tempat belajarnya Nabi Musa. Untuk tempat belajarnya Nabi Musa. Oke, sederhana ya. Sederhana. Jadi tempat belajar itu gak usah menunggu gedung. Membangun pesantren, membangun tempat pendidikan itu gak usah nunggu turun dana, turun apalagi bantuan agar bisa dapat agar bisa membangun bangunan sekolah gitu. Ya. Yang namanya belajar itu cukup 2 saja. Satu ada guru, 2 ada murid. Dah. Kalau tempat di mana ya bebas, Al-Qur'an menjelaskannya begitu. Jadi kegiatan belajar ya. Kegiatan belajar itu jangan sampai terhenti gara-gara tidak ada kelas, gara-gara tidak ada gedung, gara-gara gedungnya rusak. Jangan sampai berhenti. Kan pernah tuh Indonesia atau beberapa kota, beberapa kampung, beberapa tempat di Indonesia itu kan pernah terkena banjir tuh kan, atau pernah pokoknya gedung-gedung sekolahnya rusak. Akhirnya apa? Muridnya diliburkan kan. Nah, kenapa diliburkan? Selama gurunya sehat, selama murid-muridnya sehat, lah tempat itu kan bisa dicari di mana saja kan. Iya, untuk belajar itu tidak usah menunggu di gedung.
Dan kalaupun ada gedungnya, kalaupun ada tempat, katakanlah gedung ya, itu pun tidak usah menunggu sampai ada gedung mentereng mewah begitu. Apa saja gedung-gedung yang bisa kita tempati untuk belajar, ya bisa di situ terjadi kegiatan KBM, bisa terjadi kegiatan belajar mengajar. Dulu konsep pendidikan kutab itu, ya, itu bisa terjadi di mana saja itu. Bisa terjadi di mana saja itu maksudnya apa? Bisa diadakan di lapangan, bahkan di padang pasir, atau di pertokoan, atau di pertokoan, lalu misalnya di misalnya tempat makan tuh restoran, atau gedung-gedung yang sudah lama tidak dipakai, itu juga bisa di situ. Jadi intinya pendidikan dalam Al-Quran itu atau dalam Islam itu yang paling utama itu dua, ada guru, ada murid, gitu. Dan inilah yang paling diutamakan dulu. Yang paling diutamakan dalam sebuah pendidikan itu dua ini, guru dan murid. Termasuk yang paling diperhatikan, ya, termasuk yang paling diperhatikan. Jadi jangan sampai begini, nanti antum buat lembaga pendidikan, nanti antum buat lembaga sekolah umpamanya, ya, turun dana ataupun ada kucuran dana, entah dari dermawan, entah dari pemerintah atau dari mana gitu. Itu dana seabreg itu, dana miliaran rupiah itu, maka antum sebagai ketua yayasan umpamanya, antum sebagai ketua lembaga pendidikan itu, yang antum harus utamakan ketika antum mendapatkan uang pendidikan ini, diarahkan kemana dulu? Kedua hal yang paling penting dulu, yaitu guru dan murid. Jangan dulu ke gedung, ya, jangan dulu memperhatikan gedung. Perhatikan dulu kesejahteraan guru dan perhatikan kesejahteraan murid. Ini dulu dua hal yang paling penting dalam konsep pendidikan Islam atau dalam sebuah pendidikan. Memperhatikan guru dan memperhatikan murid. Bukan gedung, bukan sarana, bukan. Termasuk ketika nanti antum ketika antum memiliki cita-cita membangun lembaga pendidikan, ya, antum sebagai ketua yayasan Baitul Arqam, nah, gitu. Atau ketua yayasan apa ya, antum nyebutnya, antum punya lembaga misalnya apa ya, ketua yayasan Darul Muttaqin misalnya, ya, antum sudah buat yayasannya, tinggal buat lembaga pendidikannya. Nah, maka apa yang harus pertama kali antum lakukan ketika antum ingin membuat sebuah lembaga pendidikan? Apa yang antum harus lakukan pertama kali? Membuat gedung? Yang pertama cari guru dulu. Yang pertama cari guru, yang pertama perhatikan guru, yang pertama sejahterakan guru, itu yang pertama. Yang kedua apa? Baru murid. Nyari murid, perhatikan murid, sejahterakan murid. Nah, baru gedung, apakah itu sarana apa, itu baru yang kesekiannya. Ya, itu urut-urutannya teman-teman. Bukan nggak penting ya. Ya,
Sesuatu yang itu namanya sarana, fasilitas, gedung itu dalam konsep Qur'ani, dalam konsep pendidikan Qur'ani itu sesuatu yang sederhana. Namun hari ini gimana masalah gedung? Hari ini gimana kalau melihat sekolahan namun gedungnya tidak ada, melihat sekolahan namun gedungnya minim fasilitasnya, orang-orang akan menganggap apa? Apa? Ya betul, orang-orang akan menganggapnya ini sekolahan kurang berkualitas. Pastinya nanti akan ditulis label gini, terakreditasi. Itu kan ada akreditasi ya, ada A, B, C, D, E. Mungkin gini, antum buat sekolahan nanti kan, buat lembaga pendidikan, nggak ada gedung, nanti pemerintah atau siapalah gitu ya, yang jadi penanggung jawab gitu, mencap nilai-nilai sekolahan gitu, itu mungkin nanti terakreditasi O misalnya gitu. Kenapa? Nggak ada gedung, sekolahan kok nggak ada gedung. Padahal antum sudah punya syekhnya, antum sudah punya gurunya, ahli ilmu luar biasa. Antum juga sudah ada murid walaupun cuma 1-2 orang misalnya. Ya konsep hari ini nggak peduli. Walaupun gurunya hebat, walaupun muridnya banyak, nggak ada gedung, akan dicap akreditasinya mungkin di bawah C, mungkin enggak. Begitu. Baik. Ya. Sederhana ya tampaknya Nabi Musa dalam belajar. Yang kedua dari mana ini? Yang kedua dari ya tempat belajarnya Nabi Musa. Teman-teman yang dimuliakan Allah, perhatikan. Ini menarik ini. Ini baru saya dapatkan baru-baru ini ya. Baru ya karena memang baru mentadaburi ayat ini. Kan di dekat tempat belajarnya Nabi Musa itu kan ada pertemuan 2 lautan kan? Ya. Jadi padang pasir, Sokhro tadi kan, yang itu menjadi tempat belajarnya Nabi Musa, itu di dekatnya entah berapa jauh lah gitu, kurang tahu saya. Yang jelas di situ di dekat Sokhro itu ada pertemuan 2 lautan. 2 lautan ini ulama mengatakan satu bukan berwarna. Berasa itu apa? Satu rasanya asin, satu rasanya tawar. Ini pertemuan 2 lautan ini satu hal yang biasa atau yang luar biasa? Luar biasa. Luar biasa. Makanya ini merupakan bentuk dari ayat-ayat Allah, bentuk dari kekuasaan Allah. Gitu. Makanya orang-orang kan hari ini ya juga orang-orang barat tentunya mereka yang paling penasaran di mana sih dua lautan yang bertemu itu kata Quran. Nah, gitu. Mereka itu ya orang-orang kafir, walaupun kafir, mereka juga masih penasaran juga tuh dengan Quran. Unik ya. Orang kafir loh mereka ini, tapi masih juga penasaran dengan Quran. Masih juga penasaran dengan Quran. Quran mengatakan ada pertemuan 2 lautan, dicari mereka. Quran mengatakan, misalnya ya, Quran mengatakan ada satu kaum yang dulu pernah kaum Ad, kaum Samud yang pernah dihancurkan di sebelah ini misalnya gitu. Itu orang kafir, saking penasarannya mereka membuat satu program untuk apa? Memprogram satu program untuk mencari negeri tersebut, negeri yang jauh di bawah tanah. Nah, itu ya. Akhirnya kan terkuak juga itu. Dan itu melalui melalui satelit. Ya, dari satelit itu dari atas dideteksi gitu, maka ketemu.
Awalnya enggak tuh, awalnya tidak ketemu. Wah, ini berarti Quran bohong gitu. Berarti Al-Quran bohong. Ternyata kan enggak. Awalnya belum ketemu itu. Yang sekarang ya diinikan apa? Ya sementara dijadikan sebagai tempat wisata. Dan itu masih dekat Jazirah Arab juga. Yaitu kaum Tsamud dan kaum Ad, di mana mereka ditenggelamkan oleh Allah ke dasar bumi. Atau kaum Madian kalau tidak salah ya. Pokoknya gedung-gedung besar yang dipahat dari gunung-gunung, ya, gunung-gunung dipahat oleh mereka. Baik. Ini tempat pertemuan dua lautan ini. Pertemuan dua lautan ini adalah bukan sesuatu yang biasa, ini sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang ajaib. Maka apa artinya di sini? Kok belajarnya Nabi Musa di dekat sesuatu yang ajaib? Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Teman-teman yang dimuliakan Allah, maka yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa Allah mendekatkan Nabi Musa dengan iman sebelum ilmu. Allah mendekatkan iman dulu, mendekatkan iman Nabi Musa sebelum ilmu. Apa iman di sini? Itu pertemuan dua lautan itu. Itu kan kekuasaan Allah. Itu kan salah satu tanda kebesaran Allah, yang dari situlah akan muncul iman. Atau salah satu sebab orang itu bisa memiliki iman gara-gara mentadaburi, mentafakuri kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah begitu. Allah itu menyediakan satu fenomena alam yang luar biasa demi untuk apa? Menghadirkan iman Nabi Musa. Seolah-olah berkata begini Allah itu, wahai Musa, ini ada pertemuan dua lautan. Kami sediakan agar engkau beriman, lebih beriman kepada kami, ya, sebelum engkau menerima ilmu dari gurumu. Nah, gitu. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari kita satu, tentang iman sebelum ilmu. Tentang iman sebelum ilmu. Nah, ini lagi-lagi yang sering kita sampaikan berulang-ulang tentang al-iman qoblal Quran. Ya, iman sebelum Quran atau iman sebelum ilmu. Yang kedua, menyertakan iman dalam setiap ilmu yang dipelajari. Itu yang kedua. Jadi setiap ilmu, setiap bab, lalu setiap ilmu walaupun sedikit yang sudah dipelajari itu, sisipkanlah iman di situ. Sertakanlah iman di situ. Itu ya. Nah iya, karena ketika Nabi Musa menerima pelajaran demi pelajaran dari ilmunya Khadir alaihi salam, itu beliau senantiasa disodorkan, dinampakkan kekuasaan Allah di depan mata beliau, yaitu apa? Berupa dua buah lautan yang bertemu itu. Yang ketiga, ini ada konsep Quran tentang
tempat-tempat yang indah. Tempat-tempat yang indah. Hari ini orang kalau menemukan tempat yang indah, reaksinya langsung gimana? Hah? Apa? Difoto, terus dijadikan ajang untuk nyari apa? Nyari apa? Nyari duit. Keliling kemana, ternyata ketemu di situ ada air terjun, misalnya ya, air terjun yang tinggi besar, yang tinggi gitu ya. Akhirnya lalu muncullah ide. Nah, idenya karena selalu yang ada di pikirannya adalah duit, uang dan uang, akhirnya karena pikirannya uang, ya akhirnya ya tadi alam pun dijadikan sarana mencari pundi-pundi duit, pundi-pundi uang. Padahal konsep Quran, lihat, konsep Quran tentang pemandangan yang indah, konsep Quran tentang tempat-tempat yang indah, apalagi ajaib, ini kan ajaib nih. Loh, kalau orang sekarang, orang Indonesia misalnya, kalau orang Arab sih enggak. Saya selama melihat, mohon maaf ya, misalnya selama melihat, beda dengan di Indonesia, melihat teman-teman ngevlog di YouTube gitu ya, teman-teman orang Arab itu yang mereka berkunjung ke tempat wisata mana gitu, di Arab loh, di Arab bukan di Indonesia, itu mesti tempat wisata itu gratis, mesti gratis loh. Di Saudi itu bukannya tidak ada tempat wisata di situ, bukan tidak ada pemandangan yang indah untuk dijadikan tempat wisata, lokasi wisata ada di situ. Dan uniknya di situ tidak diuangkan, tetapi gratis. Ya, gratis. Ya. Nah, maka gimana kita supaya benar cara berpikir kita ini tentang masalah alam semesta yang diberikan Allah ini, dari berupa keindahan dan keajaibannya. Kan di Indonesia ini kan juga banyak banget begitu ya, banyak sekali tempat-tempat dan lokasi-lokasi yang indah, lokasi-lokasi yang indah. Nah, itu kita bersikapnya harus gimana ketika kita menemukan di lokasi tempat kita tinggal ada tempat yang ajaib, ada tempat yang indah. Ini Allah kasihkan metodenya, Allah kasihkan konsepnya. Konsep Qur'annya tentang tempat-tempat yang indah apalagi ajaib itu adalah tempat yang seharusnya di situ menjadi tempat bertambahnya iman dan ilmu. Nah, gitu. Bukan hanya bertambahnya uang, dan bukan juga dilarang, ya terserah sih. Kalau umpamanya mencari duit lewat pemandangan indah itu terserah juga. Tetapi konsep Qur'annya bukan itu. Kalau ada tempat indah, kalau ada tempat yang luar biasa indah, jadikanlah tempat itu tempat kita untuk menanam iman dan belajar ilmu. Jadi lain waktu kalau kita belajar nyari pemandangan yang indah di Purwokerto, silahkan antum tanya-tanya sama teman-teman di mana tempat pemandangan yang indah di Purwokerto misalnya ya, kita belajar di situ seperti ajarannya Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Karena ketika di tempat yang indah itulah kita bisa menemukan langsung kekuasaan siapa? Bisa langsung menemukan kekuasaan Allah. Bisa langsung menemukan kekuasaan Allah. Akhirnya ilmu demi ilmu yang kita serap dari guru
Itu membuahkan iman, bukan membuahkan kesombongan. Itulah ya Insya Allah ya. Itulah hari ini kenapa ilmu itu menyebabkan kesombongan. Karena ilmu didapatkan di tempat yang megah, di tempat yang nyaman, di tempat yang mewah, di tempat yang penuh dengan hingar-bingar, ya, dengan fasilitas mewah. Itu yang menjadi sebabnya kenapa ilmu itu malah membuahkan kesombongan. Bergaya, beras, segala macamnya itu, ya, gara-gara apa? Gara-gara dia duduk di kelas di tempat di mana tempat itu dipenuhi dengan berbagai macam kemewahan. Bukan keajaiban, ya, bukan sesuatu yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah, kalau di Indonesia mungkin sulit atau mungkin tidak ada tempat di mana bertemunya dua lautan, itu ya. Mungkin cuma satu, yang itu ada di Tiberias itu. Katanya sih ada di Tiberias ya nama tempatnya. Dua lautan yang bertemu itu di Tiberias, di daerah, ya, masih daerah Palestina. Mungkin cuma satu itu. Di Indonesia susah nyarinya, maupun mungkin juga tidak ada. Tetapi di kita pun juga tidak sedikit, bahkan banyak tempat-tempat yang indah, ya, gunung-gunung yang tinggi menjulang, lalu apalagi lautan biru yang indah gitu, lalu apalagi perkebunan yang berwarna-warni, kebun-kebun yang berwarna-warni itu. Nah, itu tempat-tempat yang indah itu kan hari ini hanya cuman dijadikan sebagai apa? Pelampiasan hawa nafsu kan? Iya, antum kalau pergi misalnya ke Baturaden, coba apa yang manusia-manusia itu lakukan? Apalagi yang indah di Purwokerto selain Baturaden? Grojogan atau air terjun apa tuh? Coba lihat manusia-manusia itu yang mereka lakukan apa di tempat-tempat indah itu. Ya, sorak-sorai, hore, hore. Apalagi ketawa ketiwi, apalagi. Nah, cuman itu yang mereka lakukan. Makanya teman-teman, saya kan dulu pernah bilang kalau tidak salah ke semester yang keempat ini, antum nih, saya ulangi lagi ya, saya sampaikan juga ke teman-teman yang mahasantri angkatan semester kedua. Gini, antum nih kalau kemana pun harus punya visi, harus punya tujuan, harus punya program kemanapun itu, bahkan ke tempat wisata sekalipun, bahkan ke mal-mal sekalipun. Visi antum apa? Apa yang harus antum bawa? Visi apa yang antum harus bawa? Visi yang antum harus bawa adalah tentang Islam ini kapan bangkit dan tingginya. Umat Islam ini, ya, kapan bangkit dan tingginya ini antum prediksi. Prediksi lewat mana? Melalui perjalanan-perjalanan yang antum lakukan. Ya, melalui perjalanan yang antum lalui. Antum jalan kemana? Antum bertemu dengan siapa? Lihat, ini sudah ini sudah menunjukkan tentang kebangkitan Islam atau belum? Ini sudah menunjukkan tentang Islam itu bangkit atau belum? Kalau masih, gitu.
Kalau masih tempat-tempat wisata dijadikan hanya sebagai ajang syahwat dan maksiat, maka umat Islam belum saatnya bangkit. Kalau masih mal-mal, pasar-pasar, lokasi-lokasi perbelanjaan dijadikan hanya syahwat dan makanan, ya, hanya pelampiasan syahwat dan maksiat gitu, ya itu, maka muslimin belum saatnya bangkit. Baik. Baik, itu ya, insyaallah. Ini bisa kemana-mana nih, banjir ilmu kalau memang karena Quran sih ya. Bisa kemana-mana kita dapat pelajaran. Baik, kita batasi saja. Sudah cukup. Lalu yang berikutnya, Nabi Musa melewati tempat bertemunya dua lautan. Nabi Musa itu ketika lewat bertemunya dua lautan itu artinya apa? Artinya Nabi Musa tidak tahu dengan tempat bertemunya dua lautan itu. Makanya Nabi Musa lewat. Kalau Nabi Musa tahu bahwa di situ ada tempat bertemunya dua lautan, maka tentu Nabi Musa akan berhenti. Nah, makanya kan Nabi Musa ketika lewat begitu nanya sama pemudanya, mana mana makanan kita. Nah, ini ayat ini menyebutkan begitu. Lalu nanti di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-63-nya, nah nanti si pemudanya ini mengatakan, tahukah engkau wahai Nabi Musa bahwa ketika kita dulu ketika itu di ayat yang ke-60 ya, di ayat yang ke-60 kemarin, ketika kita dulu bertemu dan di tempat itu kita berhenti, itu di situ aku melihat keajaiban, ya gitu disebutkan begitu. Aku melihat keajaiban berupa ikan yang kita bawa, walau ikan yang kita bawa saat itu sudah mati, itu tiba-tiba hidup dan melakukan perjalanan ke lautan. Dia berjalan sendiri di lautan. Oh, di mana itu? Di situ, misalnya gitu ya. Enggak disebutkan di mana, di situ. Ayo kita kembali, balik Nabi Musa. Balik. Nah, disitulah tempat bertemunya dua lautan itu. Baik, ini menjadi bukti apa? Kenapa Nabi Musa lewat begitu saja, padahal di depannya ada pertemuan dua lautan yang di situ menjadi petunjuk dari Allah akan hadirnya tempat tinggalnya dari Nabi Khidir. Menunjukkan apa? Nabi Musa saja tidak tahu. Nabi Musa itu tidak tahu bahwa Nabi saja yang dikasih wahyu Allah, dikasih wahyu oleh Allah, bahkan Nabi Musa sendiri tidak tanggung-tanggung diberikan label oleh Allah sebagai kalimullah, diberikan keistimewaan sebagai orang yang diajak bicara oleh Allah. Artinya saking dekatnya Nabi Musa dengan Allah itu belum tahu kekuasaan Allah, nggak tahu kekuasaan Allah kecuali sesuatu yang diberitahu oleh Allah sendiri. Nabi Musa yang sebegitu hebatnya, ya, Nabi Musa yang sebegitu hebatnya nggak tahu tuh di situ ada dua pertemuan dua lautan. Nggak tahu. Maka di sini menjelaskan kepada kita yang pertama, bahwa sehebat-hebatnya ilmu manusia, ya, sehebat-hebatnya ilmu manusia, bahkan para nabi sekalipun tak akan mungkin menandingi apalagi mengalahkan ilmunya Allah.
Ya. Tidak akan mungkin menandingi, apalagi mengalahkan ilmunya Allah. Menandingi sedikit saja itu tidak mungkin. Yang kedua, seharusnya mereka-mereka yang sudah diberikan ilmu tidak layak untuk bangga diri apalagi sombong. Tidak layak. Mengapa? Karena ilmumu tidak berarti bagi Allah. Ilmumu tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya, setelah Nabi Musa melewati pertemuan dua lautan itu, gitu ya. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada pemudanya tadi, kepada kepada Yusha bin Nun, Atina goda'ana, bawalah kemari makanan kami, makanan kita. Bawalah kemari sini makanan kita. Atina, perhatikan di sini. Ada beberapa kata yang menarik di sini. Atina, goda'ana, tiga-tiganya pakai na di sini. Atina, bawalah untuk kami. Goda'ana, kok tiga, dua ya. Atina, goda'ana, bawalah kemari untuk kami makanan kami. Apa yang menarik? Yang menarik adalah Nabi Musa tidak mengatakan atini pakai iya, bawakanlah kepadaku goda'ani, makananku. Nabi Musa tidak mengatakan bahwa itu makanan punya aku. Ya. Makanya Nabi Musa mengatakan bawakan untuk kami makananku, makanan kita. Nak di sini, atina, nak di sini adalah menunjukkan kebersamaan. Bahwa Nabi Musa, walaupun Nabi Musa itu adalah nabi, walaupun Nabi Musa itu adalah guru, walaupun Nabi Musa itu adalah pemimpin, namun yang namanya makanan tetaplah milik bersama. Yang namanya makanan itu tetaplah milik bersama. Sehingga bagaimana caranya agar makanan yang dibawa itu selama perjalanan bisa cukup untuk bersama. Bukan hanya untuk Nabi Musa doang, tapi juga untuk orang yang dibawa oleh Nabi Musa. Kalau 2 orang berarti harus cukup untuk 3 orang. Kalau yang dibawa oleh Nabi Musa 4 orang berarti harus cukup untuk 5 orang dengan Nabi Musa sendiri. Dan begitu seterusnya. Maka teman-teman, Nabi Musa di sini ingin mengajari kita ingin mengajari terkhusus muridnya dulu dan juga kita, bahwa kebersamaan itu adalah tema yang sangat penting dalam sebuah pendidikan. Tema yang sangat penting dalam sebuah pendidikan adalah nilai kebersamaan. Jika ingin tahu sukses dan gagalnya sebuah pendidikan yang kita lalui, yang kita jalani, maka perhatikanlah apakah sudah ada kebersamaan di dalam diri kita. Apakah sudah ada muncul rasa kebersamaan dalam diri kita? Ataukah masih ada rasa individualisme?
Nah, itu. Pelajaran yang kedua, tidak ada batasan antara Nabi dengan umatnya di sini. Tidak ada batasan, lihat. Tidak ada batasan, bahkan Nabi dengan umatnya. Yusha bin Nun kan umatnya Nabi Musa kan. Bahkan termasuk tidak ada batasan antara guru dengan murid. Juga termasuk tidak ada batasan antara pemimpin dan rakyat. Dalam masalah apa? Masalah dunia. Gak ada batasan dalam masalah dunia bahkan antara Nabi dengan umatnya. Jika guru atau pemimpin makanan yang dimakannya adalah gurame bakar, maka begitu juga seharusnya yang diberikan kepada murid atau rakyat. Maka itu juga yang harus sama-sama dirasakan oleh murid ataupun rakyat ataupun umat. Jika seorang nabi, jika seorang guru, jika seorang pemimpin, misalnya jika seorang pemimpin kendaraan yang dimilikinya adalah Lamborghini, gitu. Maka begitu juga murid, maka begitu juga rakyat, itu harus dan layak untuk dimiliki. Dan layak untuk dimiliki. Jadi kalau masalah dunia nggak ada sekat antara Nabi dengan umat, antara pemimpin dan rakyat, antara guru dengan murid. Masalah dunia. Kalau masalah akhirat, baru ini ada sekat yang membedakan kenapa kita beda antara kita dengan Nabi. Yang membedakan kenapa kita tidak bisa mudah-mudahan kita bisa ya. Kenapa Nabi bisa masuk ke surga Firdaus dan kita sulit? Apa yang membedakan? Iman. Ini. Kalau masalah akhirat ada sekat antara kita dengan Nabi. Kalau kita ingin sama-sama juga, ya maka otomatis iman itu yang harus kita setarakan dengan Nabi. Tapi mungkinkah bisa kita setara iman kita dengan Nabi? Insya Allah. Insya Allah. Terakhir, kalau masalah ini, masalah makan, masalah dunia itu banyak sekali penerapan dalam sirah nabawiyah ya. Banyak sekali penerapan dalam sirah nabawiyah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan sampai rela hidup sengsara dalam tanda kutip demi siapa? Demi umatnya. Nabi itu rela kalau umatnya menahan perut karena lapar hanya dengan satu batu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan lapar dengan berapa batu? Dua batu ditahan ini perutnya. Itu Nabi loh. Kalau berbagi masalah makanan mah untuk Nabi itu mah gampang. Tapi kalau masalah mengutamakan itu yang sulit bagi kita. Uang menyamakan makanan saja hari ini sulitnya minta ampun kan? Iya. Jadi kalau kelasnya dosen atau kalau kelasnya misalnya doktor, itu makanannya eksekutif. Makanannya menu makannya adalah eksekutif. Tapi kalau kelasnya mahasiswa, tapi kalau kelasnya rakyat, kelasnya kita, itu menu makannya adalah ekonomi. Ya cuman mie goreng atau mie rebus. Itu kan kita hari ini.
Tadi apa yang dibawa oleh Nabi Musa? Makanan yang diminta oleh Nabi Musa apa? Hut atau ikan asin. Saya tanya, ikan asin itu makanan sederhana apa mewah? Alasannya? Mengapa ikan asin atau ikan yang dibawa oleh Nabi Musa itu sederhana? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Ayo, harus cari tahu alasannya. Emang yang membedakan antara makanan sederhana dan makanan mewah apa? Apa yang membedakan? Loh, kok malah bengong? Rasa, terus apa lagi? Penyajian, betul. Gimana penyajian makanan yang sederhana bedanya dengan penyajian makanan yang mewah? Kalau yang sederhana itu piring plastik. Ya bolehlah. Kalau penyajiannya mewah ya, piringnya emas atau keramik. Kalau kita plastik, piring penjara. Tahu piring penjara? Nah itu piring untuk tahanan. Piring seng. Apalagi? Ayo selain penyajian. Nama. Apa itu nama? Kalau nama makanan mewah apa? Bedanya sama nama makanan sederhana? Itu mewah. Kalau daging bakar kita murah. Kalau kita Nah itu mah cuma bahasa Indonesia di bahasa Inggris kan nggak oke lah, masalah bahasa. Oke, boleh. Yang lain. Tahan lama. Yang tahan lama makanan mewah apa makanan sederhana? Apa ada atau tidak ada makanan mewah yang tahan lama? Kita balik. Apa ada atau tidak ada makanan sederhana yang tahan lama? Lihat. Antum dia harus diajak, cara berpikirnya juga harus diajak, dilatih. Ya, makanan sederhana itu apa sih bedanya dengan makanan mewah? Makanan sederhana mudah saja bedanya. Kalau makanan sederhana itu makanan siapapun bisa mendapatkannya. Namanya bukan makanan sederhana. Ikan coba. Ikan, apalagi ikan laut, apalagi namanya ikan kan siapapun bisa. Baik yang levelnya kaya atau levelnya miskin sekalipun masih bisa kok hidup atau makan dengan menu ikan kan masih bisa kan? Iya, beda dengan steak tadi. Makanan steak bisa nggak orang yang satu bulannya gajinya cuma 500.000 bisa kebeli steak? Ya sulit lah, 500.000 jangankan buat beli makan. Makanan steak tadi, steak sih harganya berapa ya? 60.000 ya? Wah, antum nih berarti udah nyoba. Lihat, gaji yang cuma pendapatan sebulan yang hanya 600.000 itu dia harus bisa membeli steak yang harganya 60.000. Nah itu nanti keperluan sehari-harinya gimana itu? Itu nggak nunggu sebulan
nunggu sepekan aja udah habis tuh. Apalagi harus bayar listrik, bayar apa, bayar itu. Ya. Jadi satu itu mudah alasannya. Bedanya antara makanan yang sederhana dan makanan yang mewah itu. Kalau makanan yang sederhana mudah didapat, termasuk bagi orang miskin. Ya, ikan contohnya ya. Ikan kan juga bisa dirasakan oleh bahkan orang-orang miskin sekalipun. Yang kedua, bedanya antara makanan sederhana dan makanan mewah adalah racikannya, atau apa namanya? Ya racikan, meracik gitu. Cara meracik ikan asin gimana sih? Lah itu cuman ikan ditaburi garam sudah selesai. Garam berapa sih harganya, kan nggak nyampe puluhan ribu. Garam cuman 2.000 perak. Orang yang ya mudah banget lah, siapapun bisa kok, mudah gitu. Ikan ditaburi garam tuh bisa. Itu namanya ikan asin. Ya. Gitu. Jadi kenapa ikan asin yang dibawa oleh Nabi Musa itu sederhana? Alasannya dua tadi, mudah didapat, mudah diracik ya. Hah? Iya. Kalau steak, gimana cara meraciknya? Sulit apa mudah itu? Sulit. Alatnya aja kan alatnya juga gak sederhana tuh alat steak. Jadi makanan yang dibawa oleh Nabi Musa itu sederhana. Maka teman-teman, sederhanalah dalam hal makanan atau perkara-perkara dunia lainnya dalam masalah belajar atau menuntut ilmu. Ya. Orang yang atau bukan orang ya, makanan saja yang itu adalah sesuatu yang paling urgen bagi manusia. Yang paling dibutuhkan pertama kali untuk manusia adalah makanan. Ya kan? Adalah makanan. Daripada apa? Daripada pakaian, daripada rumah gitu. Jadi sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang sangat dan paling dibutuhkan untuk manusia itu nomor satunya adalah makanan. Ya, makanan. Kalau masalah fisik. Nih, kalau sesuatu yang paling dibutuhkan oleh manusia saja itu diminta untuk sederhana, ya, sesuatu atau masalah makanan saja yang itu sangat penting dan paling dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Manusia tanpa makan bisa hidup apa enggak? Enggak bisa. Manusia tanpa pakaian masih bisa hidup? Masih bisa. Contohnya, mohon maaf, ya yang di jalan-jalan itu telanjang bulat, nggak pakai pakaian satu senti pun. Nah itu mereka itu jalan-jalan tanpa pakaian berapa hari tuh coba? Bukan berapa hari, berapa lama? Tapi masih bisa hidup tuh kan, berkeluyuran di jalan-jalan. Kelihatan di jalan-jalan, nggak ada pakaian, bisa hidup. Nggak punya rumah, masih bisa hidup, masih bisa. Nggak punya makanan, nggak punya minuman, masih bisa hidup, nggak bisa. Lihat,
Sekali lagi, sesuatu yang dianggap paling penting untuk kehidupan dan keberlangsungan hidup manusia itu diminta untuk sederhana, apalagi yang lain. Apalagi masalah pakaian, apalagi masalah rumah, apalagi masalah fasilitas. Ya, apalagi masalah fasilitas. Maka ketika kita belajar, ketika kita berangkat sekolah itu dari mulai hal yang paling krusial, dari hal yang paling penting, yaitu makanan, sederhana lah. Apalagi yang lain. Apalagi bukan buku, apalagi pakaian. Makanya kalau ke rumah, idealnya itu kalau sekolah, kalau pesantren, atau kalau belajar ilmu itu, ya jangan bawa baju pakaian yang mahal-mahal gitu. Itu idealnya. Jangan bawa-bawa yang itu glamor. Nah, karena makanan saja diminta untuk sederhana, apalagi pakai pakaian. Namun dengan tidak disebutkannya, di sini kan nggak disebutkan makanannya apa kan? Wa in qala cuman gitu aja. Wa in qala Musa li fatahu atina ghada'ana, cuman gitu saja. Atina ghada'ana, nggak disebutkan tuh makanannya apa. Ini pun punya pelajaran teman-teman. Pelajaran apa? Dengan tidak disebutkannya makanan jenis apa yang dibawa bekal itu, ini menjadi dalil bahwa hendaklah dalam menuntut ilmu itu jangan terlalu mementingkan makanan. Toh Allah juga tidak menyebutkan di ayat itu bekal apa yang dibawa Nabi Musa. Nggak disebutkan itu dengan detail. Ya, ini menunjukkan tidak penting bekal apa yang dibawa, nggak penting. Namun yang paling penting apa? Yang paling penting bawa bekal. Yang paling penting bawa bekal. Itu sangat penting. Adapun apa yang dibawa nggak penting. Nah, yang paling penting asal bawa bekal. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ketika menasehati para penuntut ilmu, bahwa beliau mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. 1, dzaka, kecerdasan. 2, hirs, kesungguhan, dalam tanda kutip ketamakan, tamak dengan ilmu dalam tanda kutip ya. 3, wastobir, kesabaran. 4, bulghah. Nah, ini bekal. Bulghah, bekal. Jadi bekal itu sangat penting dibawa untuk mendapatkan ilmu, kata Imam Syafi'i. Namun bulghah di sini pun, bekal di sini pun tidak disebutkan bekal apa. Namun yang jelas bulghah di sini adalah yang namanya bulghah berasal dari kata baligh atau baligho, yaitu sampai, artinya bahwa bekal yang dibawa itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kita untuk ilmu, sesuatu yang bisa menyampaikan kita untuk mendapatkan ilmu, sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada sumber ilmu, yaitu guru misalnya, yang itu bisa mendapatkan ilmu. Maka bekal di situ yang kita bawa adalah makanan. Karena kalau apalagi perjalanan jauh, ya, nggak bisa itu asal tawakal begitu saja. Ya usahlah. Yang kita kan sekarang sedang berjalan di jalan Allah, kan kata Allah kan gitu, kata Rasulullah. Bahwa orang yang sedang menuntut ilmu itu seakan-akan sedang berjalan di jalan Allah. Ya sudahlah, nanti Allah pasti akan memberi kan gitu. Lihat, Allah tanamkan lagi bahwa pentingnya membawa bekal itu. Allah sampai menyebutkan di dalam syariat haji.
Di dalam syariat haji Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu. Nah ini, fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi haji, di dalam syariat haji ada kalimat digandeng oleh Allah dengan perintah membawa bekal. Wa tazawwadu, bawalah bekal, kalian bawa bekal. Namun kata Allah, ingat, fa inna khairaz zadi taqwa, bahwa bekal yang paling baik, bekal terbaik itu adalah takwa. Takwa. Tentu bukan hanya dalam syariat haji, dalam menuntut ilmu pun sama. Bekal yang paling baik itu adalah yang harus dibawa untuk bertemu dengan guru. Bekal yang terbaik untuk bertemu dengan ahli ilmu. Bekal yang terbaik untuk dibawa ke pesantren untuk belajar itu adalah takwa. Jadi jangan sampai bekal yang dibawa itu hanya sebatas fisik, pakaian, makanan dibawa, pakaian dibawa, bahkan sampai mahal-mahal, tapi takwa nggak dibawa. Ya, tapi takwa nggak dibawa. Arti takwa dibawa untuk belajar ilmu itu apa maksudnya? Apa maksud kita agar membawa takwa saat mencari ilmu apa? Ya itu, kalau nggak ada takwa, maka kita nggak akan pernah jadi penuntut ilmu yang berhasil. Makanya kenapa penuntut ilmu atau kenapa murid, kenapa siswa, kenapa santri itu ketika belajarnya malas-malasan, putus asa, banyak ngeluh, itu nggak ada takwa. Ya, perlu diucapkan baik-baik itu. Padahal dia dari rumahnya bawa uang banyak, padahal dari rumahnya dia bawa pakaian mewah, padahal dari rumahnya dia bawa kasur sekalian. Jadi dia nggak mau itu menerima perabotan atau menerima kasur dan biasanya apa yang disediakan oleh pesantren tuh, kasur, lemari gitu, nggak mau. Nah gitu, dia mau malah dia hanya ingin ya sarana-sarana yang dibawa dari rumah, dari rumah karena lebih mewah gitu ya. Tapi takwanya nggak dibawa, akhirnya salah kaprah dalam pendidikan, akhirnya melenceng dalam pendidikan, ya. Begitu. Jadi nggak ada kesuksesan, tidak ada kemanfaatan selama belajar, selama tidak ada takwa yang dibawa itu. Terakhir, nasoba. Nasoba artinya adalah tadi apa? Capek, letih, penat, sulit. Itu arti daripada nasoba. Jadi teman-teman, bumbu perjalanan menuntut ilmu yang bermanfaat itu adalah nasoba. Itu bumbunya. Makanan tanpa bumbu enak apa enggak? Nah, enggak. Mana ada orang yang mencicipi makanan enggak ada bumbunya, enggak sedap-sedap gitu. Perjalanan dalam menuntut ilmu baru akan bermanfaat, menuntut ilmu baru akan bermanfaat kalau ada letihnya, ada capeknya, ada penatnya, ada sulitnya. Ya terserah atau mau ngambil istilah apa lagi, pokoknya dari situlah nasoba itu. Ya. Jadi antum yang sedang mendapatkan kesulitan dalam belajar, apa saya bilang kemarin? Bergembiralah.
Loh kok bisa Tat? Lagi sulit kok gembira? Ya iya. Karena di kesulitan itulah ada kebaikan. Antum merasa capek, ada kebaikan. Antum merasa lelah, ada kebaikan. Itu karena lelah, capek, penat, sulit dalam belajar merupakan bumbu dalam perjalanan menuntut ilmu. Sehingga setiap pemuda, setiap penuntut ilmu harus dilatih dan bisa diajak bercapek-capek ria. Harus bisa dilatih dan harus bisa diajak capek-capek. Karena dengan nasoblah, karena dengan kata nasoblah di situ ada kebaikan. Ya, ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Tadi disebutkan dalam hadis yang sudah saya sampaikan bahwa tidaklah satu orang muslim tertimpa rasa sulit, nasob rasa sulit, wala wasobin rasa sakit, wala hamin sedih. Apa tadi? Hamin sedih karena memikirkan masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Hah? Nah, itu. Wala hazanin sedih untuk masa apa? Wala adan tadi belum disebutkan. Wala ada itu adalah rasa sakit juga ada. Wala ghammin sedih untuk masa, hatta asyauka yushakuha sampai tertusuk duri, ya, kecuali Allah akan menggugurkan. Nah, ini kebaikan, akan menggugurkan min khotoyahu dari setiap kesalahan-kesalahannya. Jadi rasa sulit itu menggugurkan kesalahan, menggugurkan dosa. Nah, ini bagaimana bisa hari ini anak-anak murid bisa diajak capek, wong hampir semua lembaga pendidikannya mengajak pada apa? Ngajakin kepada apa? Kenyamanan. Iya, lihatlah, hampir semua lembaga-lembaga, bahkan pesantren pun menjanjikan kenyamanan. Yuk, apa misalnya ya, nanti di pamflet atau di spanduk atau di apa, iklan lembaga pendidikan itu, brosur. Nah, nanti brosur bahan nggak boleh ada itu, nggak boleh. Ada fasilitas ber-AC nggak boleh. Fasilitas nyaman, nyaman apaan? Nggak usah ada di situ. Ya. Kalau perlu, atau bukan kalau perlu, malah yang bagusnya di brosur itu ditulisnya bukan kenyamanan, kesulitan harusnya ya. Iya. Apa contohnya misalnya? Kami menyediakan apa? Nggak ada kasur. Coba itu sekaligus untuk menguji. Itu kan hari ini kan lembaga pendidikan hari ini untuk agar lolos seleksi itu kan harus dites dulu kan ya. Nah itu udah aja langsung di brosur itu tulis kesulitan-kesulitan di pesantren itu ditulis saja. Itu kan sekaligus menjadi testingnya sekalian. Jadi ketika lihat brosurnya aja begini, jadi nggak perlu masuk ke pesantren itu, ke lembaga itu, dia sudah terbirit-birit duluan gitu. Nah, berarti itu sudah menunjukkan bahwa memang mental penuntut ilmu umat generasi hari ini itu memang cetek. Gimana mau disuruh jihad? Disuruh nuntut ilmu saja gara-gara
nggak ada kasur kok melempem. Ya, baik. Inilah mengapa ilmu menjadi sumber fitnah. Ilmu itu kenapa sih menjadi sumber fitnah? Karena tidak ada kepayahan dan penderitaan saat belajar. Yakinlah, yakin. Siap-siap ketika seorang pelajar, ketika seorang penuntut ilmu dalam saat belajarnya bernyaman-nyaman, siap-siap nanti akan terfitnah dengan ilmu. Akan terfitnah dengan ilmu yang dia dapatkan selama dia belajar. Kalau apa? Kalau selama belajar itu dia nggak berpayah-payah, nggak mau bersakit-sakit. Inilah yang kedua. Inilah mengapa ilmu kita tidak bermanfaat. Penyakitnya di sini. Kenapa ilmu kita tidak bermanfaat? Berbulan-bulan, bertahun-tahun kita belajar, nggak bermanfaat karena tidak mau, tidak sanggup berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Ya, sedikit capek loyo, sedikit capek, alah, ya itu. Itulah yang menjadi sumber penyakit para penuntut ilmu hari ini, yang menyebabkan ilmunya tidak bermanfaat. Dan menjadi sumber keberkahan ulama dahulu. Kenapa ilmu mereka berkah? Karena mereka sanggup berpayah-payah, bahkan sampai menderita kesakitan dalam menuntut ilmunya. Nabi saja lihat, Nabi Musa alaihissalam bercapek-capek juga, padahal Nabi loh. Apa sulitnya sih bagi Nabi untuk curhat kepada Allah, ya Allah aku sulit menuntut ilmu, tolong kasih dong kendaraan. Apa sulitnya sih? Tapi nggak begitu kan? Ya gitu. Jadi kalau inginnya santai, inginnya nyaman, lalu inginnya dicari ma'had yang mewah, yang fasilitasnya sempurna, nggak ada kebaikan di dalam diri murid ini nanti kalau sudah lulus. Malah yang akan terjadi, lihat nih teman-teman, ini sudah banyak terjadi. Yang akan terjadi ketika seorang murid belajarnya bernyaman-nyaman ria, maka akan terjadi adalah ilmunya akan dijadikan sebagai cara untuk mencari kenyamanan, mencari duit, mencari kenyamanan. Jadi ilmunya digunakan bukan untuk berjuang, ilmunya bukan dijadikan untuk berdakwah, ilmunya bukan dijadikan untuk berjihad, berdakwah, bukan dijadikan untuk apa? Untuk sarana mencari kenyamanan. Baik, Allah Ta'ala besar, sudah jam 11. Kita cukupkan ayat yang ke-62. Dan insya Allah kita lanjutkan besok dengan ayat yang ke-63-nya. Wallahu ta'ala bishawab. Nahtatim subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.